Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk pemrograman modular, jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ini di dalam chart atau di dalam flowchart. Karena di sini kita menggunakan aplikasi Raptor, jadi mau tidak mau kita juga mengikuti aturan yang ada di Raptor. Nah, di Raptor itu nanti akan mengenal subchart dan juga prosedur. Nah, kalau di dalam pemrograman itu nanti tidak ada yang namanya subchart, adanya prosedur dan juga fungsi seperti yang di awal tadi. Adanya fungsi maupun prosedur. Kalau di dalam flowchart karena kita menggunakan Raptor, ya sudah kita mengikuti aturan yang ada. Tapi nanti tidak usah bingung karena secara konsep itu nanti untuk subchart itu nanti kalau dalam pemrograman itu masuknya juga ke prosedur ataupun fungsi. Oke, ini subchart ini kalau saya berikan gambaran yang mudah itu adalah tadi eh, kita bisa memisahkan, kita kan tadi sudah bisa memisahkan bagian subprogram dari program utamanya atau subchart dari chart utamanya. Nah, misalkan gini digambarkan, ini adalah flowchart utamanya. Flowchart utama di situ dia hanya berisi pemanggilan untuk subchart-subchart yang ada. Misalkan di sini subchart bahasa jari. Baca jari ini adalah subchart untuk memasukkan atau untuk menyimpan nilai jari-jari atau get R kalau di. Kemudian untuk hitung luas ini adalah subchart untuk perhitungan luas. Kemudian print luas ini adalah untuk memanggil subchart untuk menampilkan perhitungan luas atau hasil perhitungan. Oke, jadi kalau untuk subchart itu eh, kita hanya memanggil chart yang lain atau subchartnya. Bisa dipahami ya, misalkan di program utama di flowchart utama ini hanya memanggil subchart. Jadi ini adalah yang sudah dipisahkan dari chart utama. Kemudian kita jadikan subchart masing-masing, ada subchart baca jari, subchart hitung luas, subchart print luas. Nah, kalau dalam ini yang namanya subchart ini kita hanya melakukan pemanggilan saja. Artinya pemanggilan ya kita panggil saja baca jari, kita panggil hitung luas, kita panggil print luas. Gampangannya untuk subchart. Perbedaannya bagaimana dengan prosedur? Kalau pada prosedur itu kita bisa mengirimkan yang namanya adalah parameter. Kita bisa mengirimkan sebuah nilai. Nah, di situ ada yang namanya parameter, ada yang namanya argumen. Parameter di sini adalah apa ya? Suatu variabel untuk menyimpan kiriman nilai. Nah, kiriman nilainya itu disebut sebagai argumen. Gambarnya gini. Saya contohkan langsung saja. Parameter itu kita simpan atau variabel yang kita gunakan kirim nilai. Kalau argumen itu adalah nilai yang dikirimkan dari si pemanggil. Ada gambaran ya. Jadi kita gambarnya gini. Saya mau mengirimkan sebuah, misalkan saya kirimkan sebuah motor lah. Saya kirimkan sebuah motor. Nah, motornya itu adalah argumen dari sisi pengirimnya. Kemudian kalau dari sisi subchatnya atau fungsinya itu motor tersebut akan disimpan dalam garasinya dia. Nah, tempat untuk menyimpan
itu disebut sebagai parameter kalau argumennya itu adalah nilai yang dikirim. Jadi penampungnya itu disebut sebagai parameter, nilai yang dikirimkan itu disebut sebagai argumen. Bisa dipahami? Halo? Oke, kita langsung ke contoh saja biar lebih terlihat jelas. Oke, langsung ke sini saja. Nah, misalkan gini, ini ada yang namanya ini flowchart utamanya. Di sini kita panggil sebuah subchat yaitu atau subprogram hitung luas. Kemudian di sini aduh kok ada angka 10. Nah, 10 ini artinya apa? 10 ini parameter atau argumen. Parameter atau argumen. Ini nilainya atau penampungnya. Ini kan nilainya, berarti ini adalah argumen. Ingat, ini contohnya dia. Nah, ini adalah nilai yang kita kirimkan itu disebut sebagai argumen. Kalau untuk variabel yang kita gunakan untuk menampung kiriman argumen tadi parameter. Nah, kita kembali lagi ke sini kan. Nah, ini hitung luas, kita kirimkan nilai yaitu 10. Kemudian ini kan kita memanggil untuk subchat hitung luas. Oke, ini adalah subchat hitung luas. Mulai in dari, berarti nilai 10 ini akan disimpan dalam jari, dalam variabel jari. Ini adalah parameternya. Jadi kiriman 10 ini diterima, ditampung dalam jari. Kemudian dilakukan perhitungan pas dengan pi dikali jari kadu. Dan di sini kita tambahkan itu ya, paham ya? Jadi perbedaannya antara subchat dan juga prosedur, kalau pada subchat tadi itu kita memanggil saja tanpa mengirimkan sebuah argumen atau mengirimkan sebuah nilai. Tapi kalau pada prosedur itu kita bisa manggil subchatnya dengan juga mengirimkan sebuah argumen. Dan argumen ini diterima atau disimpan dalam sebuah parameter yang sudah disiapkan. Perbedaannya hanya bisa dipahami. Itu bisa dipahami. Oke, kemudian ini ada jenis parameter. Jenis parameter yang pertama in, seperti tadi. In ini adalah digunakan untuk membaca atau untuk menyimpan nilai yang sudah dikirimkan dari si pemanggil. Kemudian kalau ada out ini adalah kita kembalikan atau kita balikkan, maksudnya kita balikkan itu kita kembalikan nilainya ke variabel pemanggil prosedur. Kemudian kalau input output, in out ini nilai pada awalnya dibaca kan oleh prosedur dan nilai akhirnya akan salin balik atau dikembalikan ke pemanggilnya, variabel pemanggil. Dan kegiatan praktek akan dilakukan untuk prakteknya